Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Kekerasan Terhadap Anak. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Alvina Nurabaiti, NIM 3518052 sebagai moderator dan pemakalah. Yang kedua, Nur Hidayah Safitri, NIM 3518054 sebagai pemakalah. Yang ketiga, Agus Muhammad Rizkon, NIM 3518110 sebagai pemakalah. Yang selanjutnya, yang pertama, materi akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Nur Hidayah Safitri. Dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kekerasan terhadap anak dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Yang pertama yaitu pengertiannya terlebih dahulu. Secara teoritis, kekerasan terhadap anak yaitu dapat didefinisikan seperti perlakuan fisik, mental, ataupun seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Contoh tindak kekerasannya yaitu seperti pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali hingga muncul luka atau goresan. Menurut Bagong Suyanto dan Sri Sanituri, kekerasan terhadap anak yaitu pemukulan atau penyerangan fisik, tetapi juga berbagai bentuk eksploitasi, misalnya pornografi atau penyerangan seksual, pemberian makanan yang tidak layak atau makanan kurang gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan, dan kekerasan yang berkaitan dengan medis. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13, yang dimaksud kekerasan terhadap anak yaitu diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta segala bentuk perlakuan salah lainnya. Nah, selanjutnya bentuk kekerasan terhadap anak. Menurut Bagong Suyanto dan Sri Sanituri, bentuk perlakuan kekerasannya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kekerasan secara fisik. Jenis ini dapat terlihat secara langsung, yaitu seperti adanya luka atau memar, berdarah, patah tulang, dan bentuk lainnya. Nah, contoh kekerasannya yaitu seperti menampar, menendang, memukul, mencekik, menggigit, membenturkan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kekerasan secara psikis. Kekerasan ini tidak mudah dikenali oleh korban karena korban tidak menunjukkan secara langsung yang jelas bagi orang lain. Jenis kekerasan ini yaitu menimbulkan perasaan tidak aman dan menurunkan harga diri dan martabat korban. Menurut Sinclair, contoh dari bentuk kekerasan secara psikis yaitu ancaman dan teror. Contoh perilakunya yaitu mengancam untuk membunuh atau melukai anak, mengatakan masa lalu anak yang buruk, dan mengancam untuk merusak barang-barang yang disenangi anak. Contoh lainnya yaitu bentuk kekerasan secara verbal. Contohnya perilakunya seperti mengatakan kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak anak sukai, membentak, mencaci maki seperti bodoh, nakal, anak tidak berguna. Yang ketiga yaitu kekerasan secara seksual. Kekerasan ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis secara meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksual.
Yang keempat yaitu bentuk kekerasan secara ekonomi. Banyak sekali fenomena kekerasan secara ekonomi seperti anak yang menjual koran, anak yang bekerja sebagai pengamen jalanan atau pengemis, yang maraknya terjadi di perkotaan. Yang kelima yaitu kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis usia menurut UNICEF atau tingkatan usia. Yang pertama yaitu fase pralahir. Contoh perilakunya, aborsi dan risiko janin ketika mengalami pemukulan fisik. Yang kedua, fase bayi. Contoh perilakunya yaitu pembunuhan anak, kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Yang ketiga yaitu fase anak. Contoh perilakunya, pernikahan dini, kekerasan fisik, psikologis, seksual. Yang keempat, remaja. Contoh perilakunya yaitu pemerkosaan, dijadikan wanita penghibur, kehamilan paksa, perdagangan remaja, pembunuhan, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan dari poin C tentang faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Yang pertama faktor internal. Yang berasal dalam diri anak. Terjadi kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak. Yang B, keluarga atau orang tua. Faktor orang tua atau keluarga memegang peran penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Yang kedua, faktor internal. Lingkungan luar. Kondisi lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Di antaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk. Yang B, media massa. Media massa merupakan salah satu alat informasi. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. C. Budaya. Budaya yang masih menganut praktek-praktek dengan memikirkan bahwa status anak yang dipandang rendah, sehingga ketika anak-anak dapat memenuhi harapan orang tua maka anak harus dihukum. Bagi anak laki-laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng atau anak laki harus tahan uji. Hal-hal yang bisa menyebabkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anak adalah 1. Faktor dari dalam inter. Yang A, tingkah pengetahuan orang tua. Pada umumnya orang tua tidak mengenal dan mengetahui ilmu tentang kebutuhan perkembangan anak. Yang B, pengalaman orang tua. Perlakuan salah yang diterima orang tua sewaktu kecilnya yang menjadi pengalaman bekas yang mendorong untuk melakukan hal yang sama pada anak. 2. Faktor dari luar, eksternal. Faktor ekonomi. Pada umumnya kekerasan rumah tangga dipicu oleh faktor ekonomi. Yang B, faktor lingkungan. Lingkungan dapat meningkatkan bahwa perawatan pada anak-anak dan lingkungan juga bisa menimbulkan kekerasan verbal pada anak. Lanjut ke poin D, dampak kekerasan terhadap anak. Pada usia prasekolah, maka perlakuan tindak kekerasan secara signifikan dampaknya pada menghambat perkembangan emosi dibandingkan dengan anak-anak prasekolah yang tidak diperlakukan buruk. Pada usia prasekolah yang dilantarkan akan menunjukkan kesulitan keterampilan mengatasi dan mengatur emosi dan mengalami kebingungan atas reaksi emosi dari orang lain. Beberapa bentuk perilaku
Anak sebagai akibat perlakuan salah satu orang tua atau pengasuh dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bersikap pesimis. Yang kedua, bersikap depresif. Yang ketiga, bersifat agresif. Yang keempat, bersikap destruktif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Komisi Perlindungan Anak. Pengertian perlindungan anak. Pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Badan Nawawi Arif mengartikan bahwa istilah perlindungan anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, fundamental rights and freedom of children, serta berbagai kepentingan yang berhubungan tentang kesejahteraan anak. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis yang menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. 2. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan, yang pertama, menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan mental. Yang kedua, memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Yang ketiga, menjamin perlindungan dan memelihara dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak pada pasal 23. 4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Pasal 24. Yang kelima, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diatur pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam pasal 26 Undang-Undang 23 Tahun 2002, yaitu yang pertama, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Yang kedua, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Yang ketiga, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Selanjutnya dalam pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan tugas pokok KPAI adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Yang kedua, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. KPAI memandang perlu dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah KPAID di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. KPAID lebih bersifat koordinatif, konsultatif, dan fungsional. Selanjutnya, materi upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Pencegahan adalah
suatu tindakan untuk menghalangi, merintangi, atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghalangi, merintangi, atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial. Berangkat dari definisi tersebut, maka fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak antara lain yang pertama, mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan hak-hak anak, juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami anak-anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya. Yang kedua, mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan hendaknya mengarah pada permasalahan kesejahteraan sosial yang telah ada agar tidak meluas. Contohnya kegiatan ini antara lain larangan tentang melakukan tindak kekerasan terhadap anak melalui peraturan-peraturan perundang-undangan seperti UU PA, diseminasi UU PA melalui media elektronik, media cetak, dan bimbingan serta penyuluhan. Ketiga, mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, perlu ada pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan, misalnya home visit, pembinaan dan bimbingan penyuluhan yang rutin. Sartomo sebagaimana dikutip oleh Purnianti mengatakan bahwa ada 3 metode atau pendekatan dalam pencegahan atau prevensi, yaitu yang pertama, primary prevention. Metode atau pendekatan ini lebih ditunjukkan kepada seluruh anggota masyarakat dan dilakukan sebelum perlakuan salah atau penelantaran anak yang terjadi. Yang kedua, secondary prevention. Sasaran metode yang prevensi sekunder adalah individu yang diperkirakan sangat mungkin memiliki kesulitan menjadi orang tua yang baik, karenanya sangat membutuhkan pelayanan. Yang ketiga, tertiary prevention. Bentuk prevensi jenis ini dapat dikategorikan sama dengan placement, yaitu suatu kondisi di mana kasus-kasus perlakuan salah dan pengabaian anak sudah terjadi, sehingga bentuk prevensi adalah suatu tindakan yang ditunjukkan pada orang bersangkutan dalam upaya mencegah terulangnya kembali perbuatan tindak kekerasan terhadap anak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.